Ari Rahimin, kuasa hukum tersangka kasus dugaan korupsi proyek irigasi di Desa Tandung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, mempra-peradilankan Kejaksaan Negeri Mamuju karena menilai penangkapan tersangka tidak prosedural. Penangkapan tersangka Idam Hasib, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat dalam kasus dugaan korupsi proyek irigasi di Desa Tandung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat berbuntut panjang. Keberatan atas penangkapan kliennya oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri Mamuju, kuasa hukum tersangka Idam Hasib, Bohari Rahimin mengajukan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Mamuju. Upaya ini dilakukan karena kuasa hukum Bohari Rahimin menganggap peningkatan status pemohon dari saksi menjadi tersangka usai pemeriksaan oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri Mamuju pada tanggal 18 Januari 2013 dinilai cacat hukum. Pada persidangan perdana di Pengadilan Negeri Mamuju, kuasa hukum Bohari Rahimin akan mengajukan replik atau keberatan atas penahanan tersangka oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri Mamuju. Materinya tetap kami pada permohonan pra-peradilan bahwa Kajari tidak berikan kewenangan untuk menahan seseorang dalam hal pasal 20 selama 20 hari. Alasannya sudah diatur secara tegas dalam KUHP bahwa Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Tinggi atau Jaksa Agung tidak diberikan kewenangan untuk menahan seseorang. Yang hanya diberikan adalah penyidik. Iya. Jadi kalau ada penahanan yang bukan penyidik itu tidak sah, tidak benar itu. Idam Hasib, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat, ditahan di Rutan Kelas 2B Mamuju setelah dalam pemeriksaan awal tim penyidik menemukan alat bukti berupa cek blueprint, uang senilai Rp123.500.000. Tersangka diduga kuat menerima suap atas dasar komitmen fee dari konsultan proyek pembangunan irigasi Desa Tandung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Dalam hal ini PT Jasa Konsultan Nusantara yang berdomisili di Makassar, Sulawesi Selatan. Atas dasar itu, tim penyidik Kejaksaan Negeri Mamuju langsung menetapkan status pemohon sebagai tersangka. Sementara itu, Jaksa Salahuddin, dalam hal ini tim penyidik, selaku termohon dari Kejaksaan Negeri Mamuju, membantah jika penahanan tersangka Idam Hasib tidak sesuai prosedur. Menurutnya, tahapan perintah penyidikan, pemeriksaan saksi hingga penetapan tersangka dilakukan berdasarkan surat perintah dari Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju. Pada dasarnya tadi kita menanggapi bahwa kita sesuai prosedur. Ketika diperiksa saksi di jam 9, kemudian pada jam 11 kita menetapkan dia sebagai tersangka setelah melihat BAP saksinya, dan pada saat jam 11.15 kita memeriksa dia selaku tersangka. Nanti juga akan terbuka pada saat pembuktian untuk materi pra-peradilan ini. Ada surat perintah penahanan waktu itu, Pak? Ya, ada surat perintah. Setelah kita BAP tersangka kurang lebih 10 menit. Pertanyaan berhenti, apakah saudara mau didampingi penasihat hukum? Mau. Apakah sudah menunjuk? Belum. Apakah akan menunjuk? Akan. Berhenti sampai di situ. Pertanyaan ke-7, Pak? Ya. Sidang pra-peradilan kasus dugaan korupsi di Pengadilan Negeri Mamuju akan digelar selama 7 hari berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Rahmat Hanafi, TVRI Sulawesi Barat, mewartakan.